Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peramli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Dato Krama Palu, Sulawesi Tengah. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi PowerPoint tentang masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat Mekah sebelum Islam berarti kita membahas tentang kota Mekah dan Jazirah Arab secara umum dan kota Mekah secara khusus. Maka oleh sebab itu kita perlu tahu apa-apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Yang pertama, kita akan bahas beberapa mind map tentang masyarakat Mekah sebelum Islam. Di antara yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian yang kedua, sistem kepercayaan atau sesembahan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang ketiga, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, atau dalam bahasa lainnya ketamadunan bangsa Arab sebelum Islam. Dan yang keempat adalah keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Silakan amati gambar berikut ini. Ada beberapa gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang mana gambar-gambar ini menjelaskan kepada kita paling tidak ada beberapa kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab yang mana bangsa ini nantinya disebut dengan bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah, di antaranya mereka menyembah berhala. Kita bisa lihat di foto ini, mereka menyembah berhala. Kemudian kita lihat juga di sini mereka sering meminum khamar, mabuk-mabukan. Kemudian mereka suka berperang antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kemudian mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan yang lahir, karena memang pandangan mereka bahwasanya memiliki anak perempuan atau lahirnya anak perempuan itu bala untuk keluarga, atau bahkan mereka menganggap anak perempuan itu hanya membawa petaka, hanya menyusahkan keluarga. Dan banyak lagi seperti ada nikah mereka yang boleh dikatakan sangat banyak, menikah dengan berbagai macam gonta-ganti dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk kepada keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Terbagi kepada dua bagian secara geografis. Yang pertama itu adalah daerah pegunungan. Daerah pegunungan yang mana mereka hidup secara nomaden. Nomaden, berpindah-pindah. Makanya kita tahu di dalam Al-Quran surah Al-Quraisy Allah pun menjelaskan bahwasanya ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka itu bepergian di musim panas dan di musim dingin. Kemudian wilayah di pegunungan ini atau tempat wilayah secara geografis yang terletak di pegunungan ini mereka beternak. Jadi mereka beternak seperti kita lihat di Yastrib nantinya, mereka itu adalah daerah pegunungan. Kemudian yang kedua, daerah pesisir. Kita tahu pesisir itu bertepian dengan Laut Merah. Pernah kita mendengar riwayat-riwayat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana peristiwa itu terjadi di masa Fir'aun dengan Nabi Musa, yang mereka melalui atau menyeberangi Laut Merah. Itulah daerah pesisir. Adapun perbedaan antara wilayah pegunungan dengan wilayah pesisir itu adalah kalau wilayah pesisir mereka hidupnya menetap. Mereka bertugas berdagang atau pekerjaan mereka berdagang, dan mereka memiliki pemimpin. Mereka punya pemimpin. Dan begitulah yang terjadi di kota Mekah. Kita tahu salah seorang daripada pemimpin kota Mekah atau pemegang kunci Ka'bah itu adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib.
Dan juga kita tahu nanti daerah pesisir inilah mereka yang nanti pergi berdagang. Kita pernah dengar riwayat Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Berikutnya kita masuk kepada materi berikutnya. Terbagi kepada dua lah bangsa Arab sesuai dengan kecenderungan mereka. Yang pertama disebut juga dengan Arab Badui. Arab Badui memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mereka hidup di pegunungan. Kemudian yang kedua, mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Dan yang ketiga, mata pencaharian mereka adalah beternak atau mengembala. Dan yang keempat adalah mereka sudah memiliki peradaban yang tinggi. Sedangkan orang Arab Harbi atau Hadari itu mereka itu berada di wilayah pesisir. Ya, jadi kita bisa bedakan kalau Arab Badui itu di pegunungan. Kalau Arab Hadari itu mereka letaknya di pesisir. Hidup mereka menetap, kemudian mereka mengembangkan pertanian, dan yang kemudian ciri-ciri daripada orang Arab Hadari itu adalah mereka memiliki peradaban yang cukup maju. Berikutnya, kita tahu bahwasanya kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mereka menyembah binatang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, patung-patung, dalam artian animisme, dinamisme, dan banyak lagi kepercayaan-kepercayaan mereka. Tapi yang paling masyhur itu adalah mereka percaya dengan adanya berhala-berhala seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan masih banyak lagi berhala-berhala yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Ini ada beberapa patung yang bisa kita saksikan di layar monitor ini. Bahwasanya dari Ibnu Abbas kita akan bahas tentang Lata. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ya, menurut beliau di sini disebut dengan Latta, yaitu di masa dahulu kala yang tugasnya itu adalah dia pengadon tepung gandum untuk para jamaah haji yang datang berziarah atau yang datang berhaji berkunjung ke kota Mekah. Itu di zaman dahulu. Ya. Dan dialah yang menghidangkan makanan. Dan kemudian setelah beliau wafat nantinya atau setelah dia wafat, orang-orang setelahnya menjadikan kuburannya atau membuatkan patung seperti wajahnya, dan itu disembah oleh mereka. Uzza juga seperti itu. Uzza adalah salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab jahiliyah. Berhala ini dianggap sebagai salah satu daripada anak Tuhan bersama Lata, Manat, Uzza, Hubal. Mereka dianggap sebagai dewi perang suci. Yang paling muda di antara berhala dewi yang lain. Jadi yang paling muda itu Uzza. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Hubal. Hubal merupakan berhala yang paling besar yang disembah oleh kaum Quraisy. Nama Hubal itu dihubungkan dengan bahasa Aramik. Nah, kan ada bangsa Aramik yang berarti ruh. Jadi mereka menyembah ruh. Karena ruh nggak bisa mereka lihat, maka ruh itu mereka buatkan seperti patung. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Adapun agama yang masyhur di Jazirah Arab atau bangsa Arab yaitu agama Yahudi. Kita tahu Yahudi bukan hanya sebagai sebuah agama. Yahudi juga merupakan sebuah kaum atau suku. Maka di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa Yahudi
jika Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan, maka Allah menyebut dengan nama Bani Israel. Tapi kalau Allah sebutkan keburukan-keburukannya, maka identik Allah memberikan panggilan Yahudi. Sebagai contoh, kalau untuk kebaikan di dalam Al-Quran Allah panggil mereka dengan nama Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu contohnya. Di setiap kebaikan maka Allah akan panggil dengan istilah Bani Israel. Tapi kalau tentang kejelekan-kejelekan mereka, keburukan-keburukan mereka, maka Allah menyebut nama mereka dengan nama Yahudi. Sebagaimana contoh dalam Al-Quran, walan tardu angkal Yahud. Dan tidak akan pernah senang Yahud. Allah sebut namanya dengan Yahudi. Sebenarnya siapa sih Yahudi ini? Yahudi adalah anak cucu dari keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama Yahudi. Kemudian Nasara atau Nasrani. Jadi, sudah banyak di masa itu orang-orang Arab yang menganut agama Nasrani. Kita tahu agama Nasrani adalah agama yang berselisih dengan paham Islam, yang mana mereka menganggap Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Kemudian adapun agama bangsa Arab lainnya adalah agama Hanif. Ternyata agama daripada Nabi Ibrahim dan Ismail itu masih dianut oleh orang-orang di sekitar Arab di masa itu, atau dalam kata lain disebut dengan agama Hunafa atau agama Hanif, agama Tauhid. Dan salah seorang yang masih mempertahankan agama itu, salah seorang sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berikutnya adalah paganisme. Paganisme ini adalah kepercayaan, paham yang menganggap batu-batu, patung-patung, dan itu mereka mempertuhankan patung-patung, batu-batu dan sebagainya. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Kita masuk kepada beberapa pembahasan, ya, bisa disaksikan di sini sudah kita jelaskan tadi. Untuk agama Yahudi dianut oleh bangsa Arab yang merupakan imigran yang berasal dari Yaman. Mereka bermukim di Yasrib dan Yaman. Yasrib sekarang adalah wilayah Madinah. Kemudian Nasrani berasal dari sekte Arius. Mereka berasal dari sekte Arius. Mereka tersebar di wilayah Suriah. Dulu namanya Syam, tapi sekarang namanya Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Dan wilayah Persia. Kita tahu Persia hari ini adalah wilayah Iran. Kemudian agama Hanif itu berdasarkan pada ajaran Nabi Ibrahim yang tidak terpengaruh oleh Yahudi dan Nasrani. Dan berikutnya agama ini tersebar di Yasrib, Taif, dan Mekah. Kemudian yang terakhir paganisme, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa agama ini berdasarkan pemahaman kepada Yunani tentang dewa-dewa, dan ini tersebar di Mekah. Nah, berarti kita bisa pahami bahwa Jazirah Arab juga terpengaruh oleh pengaruh daripada peradaban atau ketamadunan Yunani. Bisa kita perhatikan, ya, beginilah kondisi orang-orang yang berada di pegunungan yang sudah kita bahas tadi. Boleh kita saksikan ini adalah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ini ada petanya, bisa kita lihat sini. Inilah Laut Merah. Kemudian ini wilayah Yaman. Boleh dikatakan antara Yaman dengan Jazirah Arab yang lainnya, Yaman lebih maju ketimbang wilayah Saudi Arabia. Saudi Arabia dulu namanya Najd. Ya, orang menyebut dengan nama Najd dan beberapa nama-nama lainnya. Namun dahulu ini satu kesatuan. Nah, barulah terpisah, sekarang kan dah terpisah-pisah, Egypt dan sebagainya. Dan berkembang syair. Nah, kita bisa tahu di wilayah Mekah, itu berkembang syair dan datang dari kebudayaan Yaman. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Bangsa Arab sangat gemar
mengubah syair. Mereka memandang bahwa setiap penyair mempunyai kedudukan yang sangat penting dan terhormat di dalam masyarakat. Orang biasa, rakyat jelata, itu bisa diangkat derajatnya oleh syair-syair yang dibuat oleh para pujangga. Dan begitu sebaliknya, orang bisa terhinakan karena syair-syair yang dibuat oleh para penyair atau para pujangga. Adapun fungsi daripada penyair di masa itu, yang pertama adalah sebagai pemberi semangat, dorongan, motivasi kepada pasukan yang akan berperang. Kita tahu mereka adalah kaum atau bangsa yang gemar akan perperangan, sering berperang. Hanya gara-gara masalah sepele mereka bisa perang saudara dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai pemberi dukungan terhadap kontestan yang akan dipilih atau diangkat sebagai ketua adat atau kepala kabilah. Jadi setiap beberapa waktu mereka itu melakukan perubahan atau perombakan atau pergantian daripada pemimpin-pemimpin. Kalau dalam bahasa kita sekarang bisa jadi seperti pemilu ya, pemilihan umum atau pemilihan pergantian kepala negara dan kepala suku dan sebagainya. Nah, dan disitulah peranan daripada syair tersebut. Yang ketiga, kefasihan bahasa syairnya. Seseorang penyair dalam melantunkan syairnya ini mampu mempengaruhi kubu-kubu yang sedang bertikai. Jadi bayangkan, dengan syair orang bisa bertikai, dengan syair orang bisa bersatu. Nah, begitu hebatnya fungsi syair di saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat di saat itu. Yang pertama, mereka suka meminum khamar. Khamar itu adalah hidangan wajib bagi mereka. Jika ada pesta-pesta adat, pertemuan-pertemuan, jamuan-jamuan, maka itu adalah hal yang wajib yang harus ada di dalam hidangan tersebut. Kemudian di situ ada namanya mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena sebagaimana kita jelaskan di awal tadi bahwa mereka menganggap anak perempuan itu hanya mendatangkan sial. Mereka nggak bisa diajak berperang. Dan satu lagi, bodohnya mereka menganggap bahwa ketika lahirnya anak perempuan, maka itu adalah aib untuk keluarganya. Ya. Kemudian mereka suka berjudi, berzina, jualan budak. Jadi mereka memperjualbelikan budak. Ya, meskipun nanti banyak syariat-syariat Islam yang menghilangkan itu nanti semuanya. Kemudian mereka fanatik terhadap golongan. Nah, jadi mereka tuh sering menjelek-jelekan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Kemudian mereka sering berperang, sombong dan angkuh. Nah, kita lanjutkan kepada berikutnya. Nah, dan kedatangan Rasulullah SAW, kita tahu di usia Rasulullah yang ke-40, beliau lebih banyak menyendiri, lebih banyak beliau itu memikirkan keadaan umat. Kita tahu bahwa peristiwa yang terjadi di Gua Hira merupakan peristiwa penting yang menjadi momentum perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana kita tahu awalnya Ka'bah itu mereka jadikan sebagai tempat untuk menyimpan berhala-berhala, ya. Kemudian mereka suka melakukan perbuatan yang amoral, ya, minum khamar, kemudian berbagai macam lagi kejahatan-kejahatan dan berbagai macam lagi kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang mereka lakukan. Dan itu dengan datangnya Rasulullah SAW itu jauh berubah, makanya minaz zulumati ilan nur. Jadi itu saja sebagai penjelasan untuk pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih terkurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.